Halo, selamat datang di Audio Buku Nusantara. Ruang dengar di mana suara bertemu cerita. Dan setiap kata punya kekuatan untuk mengubah cara kita melihat dunia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendengarkan. Di sini kamu nggak cuma akan diajak membaca lewat telinga, tapi juga merasakan, merenungkan, dan mungkin pelan-pelan berubah menjadi versi terbaik dari dirimu. Nggak masalah kamu lagi di jalan, lagi santai di rumah, atau sekedar butuh teman yang menemani aktivitasmu, biarkan cerita hari ini jadi pengisi ruang sunyi, jadi bahan renungan, atau mungkin jadi semangat baru buat melangkah. Karena itu, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai perjalanan hari ini. Yuk kita dengarkan bersama buku yang penuh inspirasi ini, karena bisa jadi ini adalah cerita yang kamu butuhkan sekarang. Kalau kita ngomongin soal perubahan hidup, seringkali yang kebayang itu hal-hal besar. Pindah kerja, mulai bisnis, diet super ketat, bangun jam 4 pagi setiap hari, pokoknya sesuatu yang kelihatan spektakuler. Tapi James Clear justru ngajarin hal sebaliknya lewat bukunya Atomic Habits. Dia bilang perubahan besar itu nggak harus dimulai dari langkah yang besar juga. Cukup dengan perbaikan kecil yang cuma 1% lebih baik setiap harinya, efeknya bisa luar biasa kalau dikumpulin dari waktu ke waktu. Masalahnya, kita seringkali terjebak di pemikiran kalau yang penting itu hasil akhirnya, tujuan. Padahal dua orang bisa punya tujuan yang sama, misalnya pengen menang lomba, pengen punya bisnis sukses, atau pengen hidup sehat. Tapi hasil akhirnya beda jauh. Kenapa? Karena yang satu fokus ke sistem, yang satu lagi cuma fokus ke tujuannya doang. Dan sistem itu artinya proses yang kita jalani setiap hari, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya krusial. Misalnya, kamu pengen rumah yang lebih bersih. Kalau kamu cuma fokus buat bersihin rumah pas lagi mood aja, ya beresnya cuma sementara. Minggu depan pasti berantakan lagi. Tapi kalau kamu punya kebiasaan naruh baju kotor langsung ke keranjang, atau nyapu tiap pagi 5 menit aja, lama-lama rumahmu bakal tetap rapi tanpa perlu nunggu semangat besar dulu. Dan tahu nggak, terlalu fokus ke tujuan juga bisa bikin kita nunda-nunda rasa puas. Kita jadi mikir, aku bakal bahagia kalau udah capek ini. Tapi selama belum capai, kita ngerasa gagal terus. Padahal kalau kita nikmatin prosesnya, rasa puas itu bisa datang tiap hari. Misalnya kamu pengen nulis novel. Kalau cuma fokus ke momen bukunya terbit, kamu bakal stres terus. Tapi kalau kamu belajar nikmatin proses nulis tiap hari, tiap halaman yang jadi itu udah jadi sumber kebahagiaan sendiri. Sering juga kita jadi terlalu kaku karena nargetin satu jalur doang. Kayak, aku harus sukses lewat cara ini. Padahal bisa jadi ada banyak jalur lain yang juga bisa nganterin kamu ke tempat yang sama atau bahkan lebih baik. Fokus ke sistem bikin kita lebih fleksibel dan terbuka. Nah, ada hal penting lainnya. Efek domino dari kebiasaan kecil itu nyata banget. Misalnya, mulai dari nulis satu tugas kecil sebelum tidur, lama-lama kamu jadi orang yang lebih terorganisir. Atau kalau kamu belajar satu hal kecil tentang keuangan setiap hari, beberapa bulan kemudian kamu udah punya pengetahuan yang bikin kamu jauh lebih siap ambil keputusan penting. Hal-hal kecil itu ngumpul dan jadi fondasi yang kuat banget. Tapi perlu diingat juga, kebiasaan buruk pun bisa mengumpul dan bikin hidup makin ruwet. Telat bangun sedikit, jadi buru-buru, lalu stres, dan akhirnya ngerasa kesel sepanjang hari. Kalau itu kejadian tiap hari, bayangin efeknya dalam jangka panjang. Maka dari itu, penting banget buat sadar dan peka terhadap kebiasaan-kebiasaan ini. Yang paling menarik, semua perubahan itu butuh waktu. Ada masa-masa di mana hasilnya belum kelihatan. Ini yang disebut lembah kekecewaan. Saat kamu udah usaha tapi belum ada perubahan signifikan. Tapi kalau kamu sabar dan konsisten, nanti akan ada momen di mana semuanya mulai kelihatan. Kayak benih yang udah lama kamu siram, tiba-tiba tumbuh jadi tunas. Jangan anggap remeh langkah kecil, karena setiap hari kamu melakukan kebiasaan baik, kamu lagi nyiram benih. Dan kalau kamu terus nyiramnya, pada waktunya nanti, benih itu bakal tumbuh dan mengubah hidupmu jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pernah nggak sih kamu ngerasa, aku pengen berubah, tapi nggak yakin harus mulai dari mana? Nah, ternyata
Perubahan yang paling nyata itu datang bukan dari hal-hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu ulang terus setiap hari. Dan serunya lagi, kebiasaan itu sebenarnya cerminan dari siapa dirimu. Bayangin aja, kalau kamu pengen punya tubuh sehat, apakah kamu cuma fokus ngejar six-pack? Atau kamu mulai mikir, gimana sih cara hidup orang yang sehat? Nah, disinilah letak rahasianya. Banyak orang kejebak di lapisan paling luar, hasil akhir. Mereka cuma mikir soal tujuan, kayak pengen turun 5 kilo, pengen lulus ujian, atau pengen punya rumah rapi. Tapi begitu tujuannya tercapai, kebiasaannya juga ikut hilang. Kenapa? Karena mereka nggak ngebentuk identitas baru. Yang lebih tahan lama itu justru kebiasaan yang lahir dari siapa kamu pengen jadi. Bukan soal aku mau punya rumah bersih, tapi lebih ke aku adalah orang yang rapi dan perhatian sama lingkungan sekitar. Nah, dari situ, tindakan-tindakan kecil muncul dengan sendirinya. Naruh baju kotor di tempatnya, langsung cuci piring abis makan, atau buang sampah sebelum tidur. Bukan karena disuruh, tapi karena itu bagian dari siapa kamu. Dan perubahan identitas itu nggak terjadi dalam semalam. Kamu harus ngasih suara tiap hari ke identitas baru itu lewat tindakan kecil. Setiap kali kamu lakuin sesuatu yang sesuai sama siapa kamu pengen jadi, kamu lagi bilang ke diri sendiri, lihat gue emang orangnya kayak gini. Semakin sering kamu ngelakuin itu, makin kuat rasa percayamu bahwa kamu udah berubah. Tapi gimana kalau kamu ngerasa belum tahu siapa dirimu atau siapa yang kamu pengen jadi? Coba deh mulai dari yang sederhana. Misalnya kamu pengen punya rumah yang bersih, lalu tanya ke diri sendiri, orang yang rumahnya bersih itu ngapain aja ya tiap hari? Mungkin dia langsung cuci piring, nggak nunda-nunda beberes, dan buang sampah rutin. Nah, orang yang kayak gitu biasanya telaten, nggak suka nunda, dan peduli sama kenyamanan. Mungkin itu karakter yang kamu pengen tanam dalam diri. Setelah itu, buktikan ke diri sendiri lewat kebiasaan kecil. Nggak usah langsung beresin satu rumah. Mulai aja dari nyuci satu piring, naruh satu barang ke tempatnya. Lama-lama, tanpa kamu sadari, kamu jadi orang yang emang suka kebersihan. Dan itu bukan karena kamu ngotot ngejar hasil, tapi karena kamu pelan-pelan membentuk ulang identitasmu. Jadi, kalau kamu ngerasa pengen berubah, coba mulai dari pertanyaan ini. Aku pengen jadi orang seperti apa? Jawabannya mungkin pelan datangnya. Tapi ketika kamu udah tahu, kamu bisa mulai kasih suara ke identitas itu. Satu kebiasaan kecil dalam satu waktu. Pernah kepikiran gak sih, kenapa kita bisa ngelakuin hal yang sama berulang-ulang tanpa mikir? Kayak, kenapa tangan kita bisa otomatis buka HP begitu bangun tidur? Atau kenapa kita selalu ngopi di jam yang sama setiap pagi? Ternyata, itu semua karena otak kita punya sistem yang namanya kebiasaan. Dan serunya, semua kebiasaan itu terbentuk lewat proses yang cukup sederhana tapi powerful banget. Jadi gini, setiap kebiasaan yang kita punya itu terbentuk dari 4 tahap. Pertama, ada yang namanya cue atau pemicu. Ini semacam tanda atau sinyal dari lingkungan yang bikin otak kita bilang, kayaknya ada kesempatan nih buat dapat sesuatu yang enak. Bisa berupa bau, suara, tempat, atau bahkan perasaan tertentu. Habis itu muncul craving alias keinginan. Ini dorongan dari dalam diri buat ngelakuin sesuatu karena kita pengen ngerasain rasa puas atau lega. Misalnya kamu lagi stres, terus lihat sofa dan langsung pengen rebahan sambil nonton. Nah, itu craving. Terus karena ada craving, muncullah respons atau respon kita. Ini tindakan nyata yang kita lakuin. Kalau keinginannya kuat dan aksinya gampang, kemungkinan besar kita bakal lakuin. Kalau effortnya terlalu berat, kita cenderung mundur. Terakhir, reward. Ini adalah hasil atau kepuasan yang kita dapat dari tindakan tadi. Otak kita nginget rasa puas ini dan mulai ngehubungin pemicu tadi sama rasa enak itu. Dan ketika siklus ini keulang lagi dan lagi, terbentuklah kebiasaan. Contohnya nih, kamu duduk depan laptop, buka email kerjaan yang numpuk. Kamu ngerasa stres. Karena pengen ngelepasin stres itu, kamu refleks gigit kuku. Setelah itu, kamu ngerasa lebih tenang. Nah, lama-lama otakmu ngecap. Oke, setiap stres karena email, gigit kuku itu solusinya. Dan akhirnya tanpa sadar, kamu jadi punya kebiasaan gigit kuku tiap buka email. Ada eksperimen menarik juga tentang kebiasaan ini. Jadi ada peneliti yang masukin kucing-kucing ke dalam kotak. Di dalam kotak itu ada tuas.
Kalau tuasnya ditekan, pintu kotaknya kebuka dan si kucing bisa keluar. Awalnya si kucing bingung, nyakar-nyakar dinding, keliling-keliling, tapi lama-lama mereka nemu tuas itu, entah karena iseng atau kepepet. Setelah beberapa kali dicoba, mereka langsung tahu harus ngapain. Nggak pakai mikir panjang, langsung tekan tuas. Dari situ kelihatan banget kalau otak makhluk hidup, termasuk kita, selalu nyari solusi yang paling memuaskan dan gampang diulang. Yang seru lagi, 4 tahap tadi, cue, craving, response, reward, itu kayak siklus yang muter terus. Selama semua tahap itu lengkap, kebiasaan bisa terbentuk. Tapi kalau salah satu tahapnya nggak jalan, ya kebiasaannya nggak jadi. Misalnya kalau nggak ada pemicu, kita nggak bakal keingat buat ngelakuin hal itu. Atau kalau hasilnya nggak memuaskan, kita juga malas ngulangin. Dan lucunya, pemicu yang sama bisa berdampak beda ke orang yang berbeda. 2 orang dengar suara mesin judi misalnya. Buat yang punya kecanduan judi, suara itu langsung deg-degan, pengen main. Tapi buat yang nggak pernah judi, itu cuma suara biasa. Jadi yang bikin perbedaan bukan cuma pemicunya, tapi juga cravingnya. Nah, kalau kita pengen bikin kebiasaan baru yang bagus atau ngilangin yang jelek, kita bisa main di 4 tahap ini. Buat kebiasaan baru, kita bikin pemicunya jelas, keinginannya menarik, aksinya gampang, dan hasilnya menyenangkan. Sebaliknya, buat ngurangin kebiasaan buruk, kita bikin pemicunya nggak kelihatan, keinginannya nggak menggoda, tindakannya susah, dan hasilnya nggak enak. Misalnya, kamu pengen berhenti scroll TikTok sebelum tidur. Ya udah, taruh HP-nya jauh dari kasur. Jadi pemicunya hilang, aksesnya lebih susah, dan kamu nggak dapet reward instan yang biasanya bikin nagih. Dengan strategi kayak gini, kamu jadi lebih punya kendali atas kebiasaanmu sendiri. Intinya, kebiasaan itu bukan sesuatu yang misterius. Mereka cuma solusi yang ditemuin otak kita buat ngehandle hidup. Dan kabar baiknya, kita bisa ngotak-natik sistem itu. Kita bisa bentuk kebiasaan baru dan ninggalin yang lama, asalkan kita ngerti cara kerjanya. Dan itulah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Kadang kita nggak sadar loh kalau kebiasaan-kebiasaan yang kita punya sekarang terbentuk dari isyarat-isyarat kecil yang sering banget luput dari perhatian. Misalnya, tiap bangun tidur langsung buka HP, atau tiap lihat sofa rasanya pengen rebahan. Itu semua terjadi karena kita nangkep sinyal dari lingkungan dan otak langsung ngasih reaksi tanpa banyak mikir. Nah, supaya kita bisa bikin kebiasaan baru yang baik atau ninggalin yang jelek, langkah pertama itu ya sadar dulu. Sadar sama kebiasaan apa yang kita punya sekarang dan apa pemicu atau cue-nya. Salah satu cara buat mulai sadar itu bikin yang namanya habit scorecard. Simple aja, kita tulis semua hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dari bangun tidur, gosok gigi, bikin kopi, nyalain TV, sampai hal kecil kayak ngecek notifikasi. Habis ditulis, coba lihat satu-satu. Kebiasaan ini ngedukung aku jadi orang yang aku pengen nggak ya? Ada yang bermanfaat, ada yang malah nyusahin, ada juga yang netral-netral aja. Nggak usah dihakimi, cukup tandain mana yang positif, mana yang negatif, mana yang biasa aja. Dari situ kita jadi bisa lihat pola dan tahu mana yang perlu diubah. Nah, kalau udah tahu kebiasaan mana yang mau dibentuk, kita bisa pakai 2 trik jitu. Yang pertama, pakai yang namanya implementation intention, atau bahasa gampangnya rencana jelas. Jadi bukan cuma bilang, aku mau olahraga, tapi lebih ke setiap jam 6 pagi, aku akan jalan kaki 20 menit keliling komplek. Dengan begini, otak kita lebih siap, karena waktu dan tempatnya udah jelas. Kita nggak perlu nunggu mood, tinggal jalanin aja. Trik kedua namanya habit stacking. Ini cocok banget buat yang udah punya rutinitas dan pengen nambah kebiasaan baru. Misalnya, kamu udah biasa ngopi tiap pagi. Nah, abis bikin kopi, kamu bisa tambahin. Setelah ngopi, aku akan baca buku 5 menit. Kebiasaan lama jadi pemicu kebiasaan baru. Simple tapi efektif banget. Yang gak kalah penting itu lingkungan. Lingkungan kita tuh punya pengaruh besar banget ke kebiasaan kita. Kamu mungkin gak sadar, tapi kamu lebih sering beli barang yang dipajang di depan mata di toko kan? Itu karena otak kita suka yang kelihatan dan gampang dijangkau. Jadi kalau kamu pengen mulai baca buku lebih sering, taruh bukunya di tempat yang kelihatan, misalnya di atas bantal. Jadi pas mau tidur, bukunya udah nungguin.
Satu ruangan sebaiknya punya satu fungsi. Kalau kamu biasa kerja, nonton, makan, dan tidur di kasur, otak jadi bingung. Mending kasur itu khusus buat tidur aja. Jadi pas kamu rebahan, otak langsung nyambung. Oke, waktunya tidur. Kalau kamu susah lepas dari kebiasaan buruk, coba deh ilangin pemicunya. Bukan berarti kamu harus jadi super disiplin, tapi kamu cukup bikin lingkunganmu lebih bersih dari godaan. Misalnya, kamu sering begadang nonton TV di kamar, ya udah, coba pindahin TV-nya ke ruang tamu. Nggak ada TV, nggak ada gangguan. Kadang, kebiasaan buruk itu malah jadi pemicu buat kebiasaan buruk lainnya. Misalnya, kamu stres terus ngerokok, habis itu kamu ngerasa bersalah, makin stres terus ngerokok lagi. Atau kamu lelah terus nonton TV, habis itu ngerasa waktu terbuang, makin males dan nonton lagi. Dan siklusnya terus muter kayak gitu. Makanya, penting banget buat kita bentuk lingkungan yang lebih positif, yang bikin kita nggak gampang ke-trigger buat ngelakuin hal yang nggak kita mau. Karena ujung-ujungnya, kebiasaan itu bukan soal kuat-kuatan tekad, tapi soal pinter-pinternya ngatur lingkungan dan ngerti cara kerja otak kita. Mulai dari hal kecil, sadari kebiasaanmu, atur lingkunganmu, dan kasih ruang buat hal-hal baik tumbuh pelan-pelan. Karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Pernah nggak sih kamu ngerasa tiba-tiba pengen banget makan sesuatu atau ngelakuin sesuatu padahal sebenarnya nggak ada alasan jelas? Nah, itu namanya craving, semacam sinyal dari otak kalau ada sesuatu yang kosong di dalam diri kita. Bisa kosong secara fisik, bisa juga emosional. Dan kebiasaan-kebiasaan yang kita bentuk itu sebenarnya cuma cara kita yang udah teruji oleh waktu buat ngisi kekosongan itu. Masalahnya, otak kita tuh selalu nyari cara paling enak dan menyenangkan buat ngisi kekosongan tadi. Jadi, kalau pengen ngarahin craving ke hal-hal yang positif, kita harus bikin kebiasaan baik itu terasa lebih menarik dan menggoda daripada yang jelek. Tapi sebelum itu, kita perlu paham dulu nih, kenapa craving bisa segitu kuatnya. Craving itu ternyata udah dibawa sejak zaman nenek moyang kita. Waktu manusia masih hidup nomaden, makanan itu susah dicari. Jadi wajar aja kalau mereka harus makan sebanyak-banyaknya pas ada kesempatan. Masuk akal kan? Tapi sekarang makanan ada di mana-mana. Ironisnya, kita tetap punya dorongan yang sama buat makan banyak. Apalagi yang manis-manis dan gurih-gurih. Industri makanan tahu banget soal ini. Makanya mereka bikin makanan olahan yang rasanya nendang, warnanya menarik, dan bikin kita nggak bosen-bosen makan. Bukan cuma soal makanan, craving juga muncul di hal lain. Sosial media misalnya, main banget di kebutuhan kita buat diterima, dihargai, dan jadi bagian dari kelompok. Makanya tiap ada notifikasi like atau komen, otak langsung nyetrum pakai dopamin, zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa seneng dan pengen ngulang lagi. Uniknya, dopamin ini nggak cuma muncul pas kita dapat hadiah, tapi justru lebih tinggi pas kita lagi nungguin hadiahnya. Kayak sensasi deg-degan sebelum kencan, atau hebohnya nunggu hari Natal waktu kecil, itu semua karena dopamin lagi naik-naiknya. Nah, craving ini makin kuat lagi kalau didukung sama lingkungan sosial. Kita cenderung ngikutin kebiasaan orang-orang terdekat. Kalau teman dekat kita suka ngerokok, kita jadi lebih gampang nyobain. Tapi sebaliknya juga bisa, kalau kamu dikelilingi orang-orang yang suka baca buku atau rutin olahraga, kamu jadi lebih semangat buat ikut-ikutan. Makanya penting banget buat milih lingkungan yang dukung kebiasaan yang pengen kamu bangun. Selain itu, kita juga gampang banget ngikutin apa yang populer. Lihat rating film di Rotten Tomatoes, baca review di Amazon, atau lihat berapa banyak follower seseorang. Semua itu karena kita pengen jadi bagian dari mayoritas. Dan yang lebih menarik lagi, kita juga suka niru orang-orang yang kita anggap sukses. Kita pikir, kalau aku ngelakuin hal yang sama kayak dia, mungkin aku bisa kayak dia juga. Tapi gimana caranya bikin kebiasaan baik terasa lebih menarik? Salah satu triknya adalah temptation bundling, atau nyambungin kebiasaan yang kamu butuhin dengan hal yang kamu suka. Misalnya kamu pengen lebih rajin jalan kaki, tapi kamu juga suka main game. Gampang, bikin aturan ke diri sendiri. Setelah makan siang, aku jalan kaki 20 menit. Habis itu baru boleh main game 30 menit. Dengan cara ini, jalan kaki jadi terasa lebih menyenangkan karena ada hadiah setelahnya.
Atau kamu suka gambar dan udah biasa gambar setelah cuci piring, tapi sekarang kamu juga pengen lebih rajin bayar tagihan. Coba ganti rutinitasmu jadi, habis cuci piring aku bayar tagihan, habis itu aku gambar 1 jam. Satu kebiasaan mendorong kebiasaan lainnya. Dan lama-lama, kamu bakal ngerasa seneng pas waktunya bayar tagihan karena tahu setelah itu kamu bisa ngelakuin hal yang kamu suka. Selain itu, cara kita mikir juga berpengaruh. Ubah kalimat harus jadi boleh. Dari aku harus antar anak sekolah, jadi aku bersyukur bisa antar anak sekolah. Dari aku harus belanja, jadi aku beruntung bisa beli makanan sendiri. Perubahan kecil ini bisa banget bikin kamu ngerasa lebih ringan dan positif. Kebiasaan juga bisa kamu bentuk lewat ritual kecil yang bikin nyaman. Misalnya, kalau kamu selalu nyalain lagu favorit sebelum olahraga, lama-lama lagu itu jadi pemicu semangat. Atau kalau kamu selalu senyum sambil tarik nafas dalam sebelum elus kepala anjing peliharaanmu, nanti setiap kamu tarik nafas dan senyum, otakmu langsung nyambung ke rasa tenang. Perubahan gak bakal langsung kelihatan, tapi kalau kamu sabar dan terus ngelakuin, craving kamu bakal pelan-pelan geser ke arah yang lebih sehat dan bikin hidupmu makin nyaman. Dan percayalah, rasa nagih ke kebiasaan baik itu bisa dibentuk sama kayak kebiasaan buruk, tinggal gimana kita ngarahinnya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, aku mau ingatin sedikit. Audio ini dibuat oleh tim YouTube Audio Buku Nusantara. Kalau kamu suka dengan konten-konten kayak gini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tulis komentarmu juga ya. Dukungan dari kamu bakal bantu kami terus semangat bikin konten-konten bermanfaat lainnya. Lanjut yuk! Sekarang, setelah kita bahas gimana caranya bikin pemicu dan keinginan jadi lebih positif, waktunya masuk ke tahap selanjutnya, aksi. Tapi jangan salah paham dulu ya, yang dimaksud bikin kebiasaan jadi mudah, itu bukan berarti kita cuma ngelakuin hal-hal sepele. Maksudnya adalah gimana caranya supaya kebiasaan itu gak banyak hambatannya dan bisa kita lakuin terus-terusan tanpa drama. Kadang kita suka terjebak dalam fase persiapan. Kita browsing soal diet paling ampuh, cari info kerjaan sampingan paling cuan, atau baca tips jadi produktif. Tapi yang sering kejadian adalah kita cuma muter-muter di situ aja. Riset terus, rencana terus, tapi nggak mulai-mulai. Ini yang disebut motion, alias gerak semu. Kelihatannya sibuk, padahal nggak kemana-mana. Kalau mau beneran berubah, ya harus mulai action. Nggak perlu nunggu semuanya sempurna, nggak perlu nunggu motivasi gede datang. Mulai aja. Karena yang bikin suatu hal jadi kebiasaan, itu bukan niat, tapi pengulangan. Semakin sering kita ngelakuin, semakin nempel di otak. Contohnya gini deh, bikin daftar 30 ide cerita itu motion, tapi milih satu ide terus nulis 30 kata tiap hari itu action. Baca artikel soal diet itu motion, tapi makan salad 3 kali seminggu, nah itu action. Simple tapi nyata. Repetisi itu kuncinya. Otak kita tuh kayak otot. Semakin sering dipakai buat hal tertentu, dia makin kuat, makin otomatis. Jadi fokusnya bukan seberapa lama kamu lakuin suatu hal, tapi seberapa sering. Sekali 2 kali mungkin belum ngaruh, tapi kalau terus diulang, lama-lama jadi kebiasaan yang nempel banget. Contohnya gini deh, bikin daftar 30 ide cerita itu motion, tapi milih satu ide terus nulis 30 kata tiap hari itu action. Baca artikel soal diet itu motion, tapi makan salad 3 kali seminggu, nah itu action. Simple tapi nyata. Repetisi itu kuncinya. Otak kita tuh kayak otot. Semakin sering dipakai buat hal tertentu, dia makin kuat, makin otomatis. Jadi fokusnya bukan seberapa lama kamu lakuin suatu hal, tapi seberapa sering. Sekali 2 kali mungkin belum ngaruh, tapi kalau terus diulang, lama-lama jadi kebiasaan yang nempel banget. Dan supaya kita makin rajin ngelakuin hal itu, kita harus bikin prosesnya gampang. Manusia tuh pada dasarnya pengen yang praktis. Kalau ada 2 pilihan, pasti kita pilih yang paling enteng. Bukan karena kita malas, tapi emang otak kita didesain buat ngirit tenaga.
Makanya kalau kamu pengen mulai kebiasaan baru, jangan andalkan motivasi doang. Motivasi itu naik turun. Tapi kalau halnya gampang, kamu bakal tetap ngelakuin meski lagi nggak semangat. Contohnya, kalau kamu niat jogging tapi udah terlanjur pakai piyama, pasti lebih milih rebahan. Tapi kalau sepatunya udah siap di depan pintu, bisa jadi kamu jadi jalan juga. Nah, untuk bikin semuanya lebih mudah, coba deh desain ulang lingkunganmu. Misalnya habis makan langsung cuci piring, dan siapin mangkok buat besok pagi. Jadi besok tinggal tuang sereal, beres. Atau taruh buku di sofa biar kamu ingat buat baca tiap pulang kerja. Hal-hal kecil kayak gini tuh ngehemat energi, dan bikin kebiasaan jadi lebih mungkin dilakukan. Sebaliknya, kalau kamu pengen mengurangi kebiasaan buruk, bikin aja lebih ribet. Mau ngurangi nonton TV? Cabut kabelnya. Mau fokus kerja? Jauhkan HP. Nambahin hambatan kecil bisa punya efek besar. Kadang semua dimulai dari satu keputusan kecil yang nentuin arah sisa harimu. Misalnya abis kerja kamu bisa pilih, langsung ganti baju olahraga atau buka Instagram. Kalau kamu pilih yang pertama, bisa-bisa kamu malah lanjut lari keliling komplek. Nah, momen kayak gitu disebut decisive moment. Dan kalau kamu bisa bikin keputusan yang baik di momen itu, kebiasaan bagus bakal ikut mengalir setelahnya. Biar makin gampang, coba pakai aturan 2 menit, mulai dari yang paling ringan dulu. Nggak usah langsung targetin baca 1 buku, mulai aja dari baca 1 halaman. Nggak usah langsung lari 5 kilometer, ganti baju olahraga dulu aja. Triknya adalah bikin kamu muncul dan mulai. Setelah itu, biasanya badan dan otak ikut bergerak. Kalau kamu masih ragu, coba batasi malah. Misalnya kamu cuma boleh lari 2 menit. Nanti lama-lama kamu bakal pengen lebih. Dan akhirnya malah lari lebih lama dari yang kamu niatin. Dan selain itu, ada juga yang namanya commitment device. Ini kayak jebakan yang kamu pasang buat diri sendiri biar nggak punya pilihan selain ngelakuin kebiasaan baik. Contohnya, jangan beli snack banyak-banyak. Atau set wifi buat mati otomatis jam 10 malam biar nggak scroll TikTok sampai pagi. Dan kalau kamu pengen perubahan yang instan dan bertahan lama, coba lakuin one-time action. Misalnya ganti piring besar dengan yang kecil, biar makanmu nggak kebanyakan. Atau atur auto debit biar kamu nabung tiap minggu. Sekali lakuin, hasilnya terus-terusan. Semakin kamu ngurangin hambatan dan bikin prosesnya gampang, makin besar kemungkinan kamu konsisten. Sekarang kita udah sampai di tahap terakhir dari pembentukan kebiasaan. Nah, ini yang disebut hukum utama dalam dunia kebiasaan. Apa yang bikin kita senang akan kita ulang. Sebaliknya, apa yang gak enak bakal kita hindari. 3 tahap sebelumnya, mulai dari pemicu, hasrat, sampai respons, itu semua bantu kita buat mulai kebiasaan baru. Tapi yang bikin kebiasaan itu nempel, ya bagian akhirnya, rasa puas. Kita ini makhluk yang suka kepuasan instan. Padahal hidup modern sekarang lebih banyak ngasih kita imbalan yang baru terasa nanti-nanti. Contohnya, kerja keras sebulan baru gajian. Atau rajin olahraga berbulan-bulan baru badan mulai kelihatan beda. Tapi otak kita masih pakai pola pikir zaman purba. Yang penting sekarang puas baru mikirin nanti. Masalahnya, kebiasaan buruk itu biasanya ngasih rasa enak di awal. Kayak ngerokok bisa bikin lebih rileks, scroll media sosial bisa ngusir bosan. Tapi jangka panjangnya ya tahu sendiri, bisa ganggu kesehatan atau buang-buang waktu. Sebaliknya, kebiasaan baik justru sering gak enak di awal. Capek olahraga, tahan jajan, belajar tiap malam, tapi hasilnya luar biasa di masa depan. Jadi, tantangannya adalah gimana caranya bikin kebiasaan baik itu terasa menyenangkan sekarang juga. Salah satunya dengan kasih hadiah kecil setiap kali berhasil ngelakuin kebiasaan itu. Kayak, abis berhasil nggak beli barang impulsif, langsung transfer uangnya ke tabungan liburan. Atau kalau lagi nabung karena nggak jajan kopi mahal, uangnya dikumpulin buat nonton konser nanti. Jadi tetap ada rasa puasnya. Tapi hadiahnya juga harus sesuai sama identitas yang mau kita bangun. Misal, kalau kita pengen jadi orang hemat, hadiahnya jangan barang mahal, tapi sesuatu yang tetap mencerminkan hidup sederhana. Mungkin jalan-jalan ke taman, baca buku kesukaan, atau nikmatin waktu tenang di rumah. Cara lain buat tetap semangat adalah dengan melacak kebiasaan kita. Bisa pakai cara sederhana kayak centang di kalender tiap kali berhasil, atau pindahin koin dari satu toples ke toples lain setiap kali selesai satu tugas. Kelihatan kecil, tapi ini bikin kita lebih sadar progresnya. Dan karena kita suka ngelihat hasil nyata, jadi makin semangat ngelanjutin.
Contohnya, ada pengusaha sukses yang selalu mindahin satu klip kertas tiap kali selesai nelpon klien. Dia nggak berhenti sampai semua klip pindah. Ada juga Jerry Seinfeld, komedian yang tiap hari nulis satu lelucon dan dia pantang putus rantainya. Kebiasaan sederhana itu jadi motivasi karena kita nggak pengen lihat kotak kosong di kalender atau toples yang nggak penuh. Tapi perlu diingat juga, nggak ada yang sempurna. Suatu saat pasti ada hari di mana kita gagal, entah karena cuaca, sibuk, atau lagi drop. Kuncinya adalah jangan biarin satu hari gagal jadi 2-3 hari berturut-turut. Kalau sehari nggak olahraga, besoknya tetap jalan kaki 5 menit juga nggak apa-apa. Yang penting kita tetap jadi orang yang muncul dan nggak nyerah. Nah, soal ngukur keberhasilan, jangan cuma fokus ke angka. Kadang terlalu fokus lemah angka malah bikin kita salah arah. Kayak, niatnya pengen sehat, tapi karena berat badan nggak turun-turun, malah stres dan nyerah. Coba ukur hal-hal lain yang lebih bermakna, badan lebih ringan, kulit lebih cerah, atau jadi lebih semangat bangun pagi. Terakhir, gimana caranya bikin kebiasaan buruk jadi nggak menyenangkan? Gampang, bikin ada konsekuensi langsung. Misal, kalau telat olahraga, bayar denda ke teman, atau bikin kontrak kebiasaan, kesepakatan bareng orang lain tentang kebiasaan yang pengen dibangun, dan hukuman kalau dilanggar. Karena rasa malu atau nggak enak sama orang lain bisa jadi pemicu yang kuat. Kita lebih susah ngingkari janji ke orang lain daripada ke diri sendiri. Jadi, bikinlah konsekuensi yang cukup bikin kita mikir 2 kali buat ngulangin kebiasaan buruk itu. Kalau kamu bener-bener pengen berubah, bikin hadiahnya nyata, buat konsekuensinya terasa, dan jangan lupa, yang penting bukan sempurna, tapi konsisten. Pelan-pelan aja, yang penting terus jalan. Dan disitulah perubahan besar dimulai. Kalau kamu pengen punya kebiasaan yang gampang dijalanin dan bisa bawa kamu ke arah sukses, maka kamu perlu milih kebiasaan yang sesuai sama diri kamu sendiri. Maksudnya, yang sejalan sama kekuatan dan minatmu. Karena ketika kamu ngerjain sesuatu yang kamu suka dan kamu emang jago di situ, kamu bakal lebih enjoy dan lebih konsisten. Setiap orang punya bakat, kemampuan, dan ketertarikan yang beda-beda, dan ternyata itu semua banyak dipengaruhi sama gen alias bawaan dari lahir. Gen kita tuh kayak blueprint yang ngatur banyak hal, termasuk kepribadian. Meskipun nggak bisa diubah, tapi gen itu fleksibel. Kalau kamu pakai energi buat hal-hal yang bikin kamu semangat, gen kamu malah bisa kasih kamu keunggulan. Contohnya nih, bayangin ada cowok tinggi banget, kekar dan kuat. Kalau dia milih jadi pemain basket, wah itu pas banget. Tapi kalau dia pengen jadi joki kuda, ya susah karena tubuhnya nggak cocok. Nah makanya penting banget buat tahu di mana kamu bisa unggul dan lingkungan seperti apa yang bisa bikin potensi kamu keluar. Salah satu cara buat tahu itu semua adalah dengan memahami tipe kepribadian kamu. Ada 5 tipe besar kepribadian, ada yang terbuka sama hal baru, ada yang rapi dan terorganisir, ada yang suka keramaian, ada yang super peduli sama orang lain, dan ada juga yang gampang cemas. Bukan berarti kamu cuma bisa lakuin hal-hal tertentu, tapi kalau kamu ngerti kecenderunganmu ke arah mana, kamu bisa pilih kebiasaan yang lebih cocok dan lebih mungkin berhasil. Misalnya, orang yang nggak terlalu suka bersosialisasi mungkin susah kalau harus bikin kebiasaan ngajak orang ngobrol tiap minggu, tapi bisa aja dia jago nulis dan lebih nyaman menyampaikan pikiran lewat tulisan. Jadi ya bikin aja kebiasaan yang mendukung cara kamu berekspresi. Atau kamu pengen hidup lebih sehat tapi nggak suka gym, coba deh jalan-jalan di alam atau naik sepeda. Lebih seru dan kamu tetap aktif. Tapi ya, kadang kita juga nggak langsung tahu mana yang cocok. Makanya penting buat nyoba-nyoba dulu. Coba berbagai aktivitas, rasain mana yang klik. Kalau udah nemu satu yang cocok, ulangi terus. Namanya eksplorasi dan eksploitasi. Di awal kamu eksplor, nyoba banyak hal. Tapi begitu nemu yang pas, langsung exploit alias ulangi terus sampai jadi kebiasaan. Dan jangan lupa, waktu itu penting. Kalau kamu masih muda, kamu punya banyak waktu buat eksplor. Tapi kalau kamu udah butuh hasil cepat, kamu mungkin harus langsung fokus ke hal yang udah terbukti cocok. Buat bantu kamu milih, coba deh tanyain ke diri sendiri, apa sih yang menurutku seru tapi orang lain malah males ngelakuinnya? Kapan terakhir kali waktu kerasa cepat berlalu karena aku lagi asik banget? Apa hal yang bikin aku lebih berhasil dibanding orang lain? Dan apa yang paling alami aku lakuin tanpa banyak mikir?
Kadang kita juga nggak nemu satu hal yang langsung ngeklik, tapi mungkin kamu punya 2 atau 3 kemampuan yang oke. Nah, coba gabungkan, bikin jalur yang unik, kayak kartunis Dilbert yang sebenarnya nggak terlalu jago gambar atau terlalu lucu, tapi dia bisa gabungin keduanya, plus pengalaman kerja kantoran, jadi strip komik yang meledak. Intinya, jangan cuma berusaha jadi yang terbaik, tapi jadilah yang beda. Ciptain jalan sendiri yang sesuai sama kekuatanmu. Tapi ingat, bakat doang nggak cukup. Gen itu cuma ngasih petunjuk arah. Kamu tetap harus kerja keras. Bahkan orang yang punya potensi besar pun nggak bakal kemana-mana kalau cuma duduk santai. Lihat aja Michael Phelps. Dia mungkin punya tubuh ideal buat renang, tapi tanpa latihan bertahun-tahun, dia nggak bakal jadi legenda. Sebaliknya, meskipun kamu ngerasa nggak punya bakat khusus, bukan berarti kamu nggak bisa sukses. Selama kamu konsisten dan kerja keras, kamu bakal tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Dan itu cuma bisa kamu buktiin kalau kamu berani nyoba dan kasih waktu dan tenaga buat hal yang kamu yakini. Gen itu cuma setengah dari cerita, separuh sisanya ya kerja keras dan komitmen kamu sendiri. Kamu mungkin pernah merasa semangat banget di awal waktu mau mulai kebiasaan baru, tapi lama-lama motivasinya hilang entah kemana. Itu hal yang wajar banget kok. Seringkali bukan karena kita males atau nggak mampu, tapi karena ya kita bosen. Bosen itu salah satu pembunuh motivasi paling kuat dalam membentuk kebiasaan. Awalnya, kita mungkin ngerasa bahwa orang-orang sukses itu selalu semangat, penuh energi, dan nggak pernah merasa jenuh. Padahal kenyataannya, mereka juga ngerasa bosan, sama kayak kita. Bedanya, mereka tetap jalan terus walau rasa bosan datang. Mereka tahu, bosan itu bagian dari proses. Soalnya gini, waktu kita mulai suatu kebiasaan baru, itu rasanya seru banget karena semua masih terasa baru. Tapi lama-lama kalau udah jadi rutinitas dan kita mulai melakukannya tanpa mikir, ya muncul deh rasa jenuh itu. Nah, disinilah tantangannya. Banyak orang berhenti di titik ini karena ngerasa kehilangan gairah. Padahal justru disinilah kebiasaan mulai terbentuk dengan kuat. Makanya penting banget untuk ngerti bahwa bosan itu bukan tanda harus ganti kebiasaan atau cari tantangan baru. Bosan cuma sinyal bahwa kita udah mulai terbiasa. Dan justru kalau kita bisa terus lanjut walaupun bosan, disitulah kita benar-benar jadi hebat. Karena hasil yang konsisten itu datangnya bukan dari semangat yang membara, tapi dari kemampuan untuk tetap hadir dan melakukannya bahkan saat nggak mood sekalipun. Nah, gimana caranya biar kita nggak gampang menyerah waktu bosan datang? Salah satu trik jitu adalah dengan menjaga kebiasaan itu tetap menantang, tapi nggak bikin stres. Ada istilah namanya Goldilocks Rule. Intinya, kebiasaan itu paling menarik kalau tingkat kesulitannya pas-pasan. Nggak terlalu gampang, tapi juga nggak terlalu susah. Bayangin main tenis, kalau lawannya anak umur 5 tahun, ya bosan. Tapi kalau lawannya Serena Williams, ya malah stres duluan. Tapi kalau lawanmu punya skill yang mirip-mirip sama kamu jadi semangat buat menang dan terus berkembang. Itu dia, tantangan yang pas bikin otak kita tetap terpacu. Dan kalau kamu bisa terus menantang diri sedikit demi sedikit, kebiasaan itu jadi lebih seru. Dan kamu bisa masuk ke kondisi flow, kondisi di mana kamu benar-benar tenggelam dalam aktivitas itu, lupa waktu dan rasanya puas banget. Tapi, walaupun udah nyoba bikin tantangan yang pas, tetap aja akan ada saat di mana kebiasaan itu jadi monoton. Dan di titik ini, penting banget buat tetap sadar dan gak otomatis masuk mode autopilot. Karena kebiasaan yang udah otomatis kadang bikin kita gak lagi mikirin cara buat berkembang. Kita ngerasa udah cukup bagus, padahal sebenarnya kita cuma mengulang-ulang hal yang sama. Yang perlu kita lakukan adalah gabungkan dua hal, kebiasaan otomatis yang udah mantap dan latihan yang disengaja untuk naik ke level berikutnya. Jangan berhenti di level lumayan. Misalnya, kamu udah jago bikin tembakan jarak dekat dalam basket. Jangan puas dulu, coba tambah jaraknya atau latihan sambil dijaga lawan.
Itulah cara kamu terus bertumbuh. Satu hal lagi yang penting, hati-hati dengan cara kamu melihat dirimu sendiri. Kadang waktu kita udah berhasil ngelakuin sesuatu secara konsisten, kita mulai nempel sama identitas itu. Tapi kalau identitas itu terlalu sempit, bisa bahaya. Misalnya, kamu bilang gue seorang vegan, tapi suatu saat kamu butuh makan protein hewani karena alasan kesehatan, kamu bisa ngerasa kayak kehilangan jati diri. Lebih baik kamu ubah jadi gue orang yang peduli sama makanan sehat dan sadar lingkungan. Jadi identitasmu fleksibel dan tetap kuat meskipun situasinya berubah. Dan terakhir, jangan lupa buat sesekali refleksi. Lihat lagi apa yang udah kamu jalanin, apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki. Tapi jangan juga terlalu sering menganalisis, karena perubahan butuh waktu. Cukup lakukan secara berkala supaya kamu tetap jujur sama dirimu dan bisa terus maju. Kalau kamu bisa berdamai dengan rasa bosan, terus menantang diri dengan cara yang menyenangkan, dan gak terjebak di zona nyaman, kamu bakal punya kekuatan luar biasa buat membentuk kebiasaan yang bertahan lama dan benar-benar mengubah hidupmu. Sulit dipercaya ya, kalau satu perubahan kecil dalam perilaku bisa benar-benar ngubah hidup kita. Tapi kalau kamu udah dengerin tentang konsep-konsep dari buku Atomic Habits, kamu pasti tahu bahwa perubahan kecil yang konsisten bisa bawa kita ke arah yang luar biasa. Jadi masuk akal kan kalau satu langkah kecil bisa jadi titik awal hidup yang benar-benar beda? Bayangin deh, seorang milioner yang bangun kekayaannya dari nol. Dia nggak langsung punya duit segunung, tapi mulai dari satu keputusan finansial kecil, satu investasi kecil, satu simpanan kecil. Pelan-pelan, semua itu bertumbuh dan berkembang. Dari $1 jadi 2, 10, 100, lalu jutaan. Intinya, dia mulai dari langkah pertama yang kecil banget. Nah, langkah kecil pertama itu sama kayak perubahan kecil 1% dalam kebiasaan kita. Hidup nggak akan berubah drastis tanpa diawali dengan satu tindakan kecil. Tapi kalau kita konsisten, terus bergerak maju, lama-lama keseimbangan akan berbalik dan kesuksesan mulai kelihatan hasilnya. Formasi kebiasaan itu bukan proses yang punya awal dan akhir kayak film, nggak sesederhana itu. Kebiasaan butuh refleksi terus-menerus, perlu disesuaikan, dikulik lagi, supaya tetap selaras dengan tujuan kita yang terus berkembang. Dan kuncinya, ya terus berusaha menambahkan perbaikan kecil setiap hari. Pelan tapi pasti, kamu bakal nyampai ke hidup yang kamu impikan. Oh ya, ada juga beberapa hal menarik yang bisa bantu kamu lebih paham soal gimana otak kita bekerja waktu membentuk kebiasaan. Misalnya, kita cuma bisa menginginkan sesuatu kalau kita udah sadar dulu tentang keberadaannya. Artinya, craving itu nggak akan muncul tanpa kesadaran. Terus ternyata, rasa bahagia itu bukan muncul pas kita dapat hadiah atau hasil, tapi justru muncul di jeda, di momen ketika kita lagi nggak ngingetin apa-apa dan cukup puas sama kondisi sekarang. Lucu ya, motivasi kita pun ternyata bukan karena kenikmatan yang kita rasain, tapi karena bayangan tentang kenikmatan itu. Kita gerak karena menginginkan hasil, bukan karena kita tahu hasilnya akan seberapa memuaskan. Dan seringkali, kita nggak bertindak kecuali kita merasa ada masalah yang perlu diselesaikan. Tapi kalau kita bisa lihat sesuatu sebagai hal netral, tanpa harus ngasih label itu masalah atau enggak, kita bisa lebih damai. Dan kamu tahu nggak, perasaan bukan logika yang mendorong kita bertindak. Meskipun kita punya 1000 alasan masuk akal, kita cuma bakal benar-benar gerak kalau ada emosi yang terlibat. Karena itu, craving selalu datang lebih dulu sebelum kita bertindak. Dua orang bisa ngalamin situasi yang sama, tapi reaksinya bisa beda karena emosi mereka beda. Kadang kita ngerasa menderita, dan itu nyebelin. Tapi ternyata, keinginan untuk berubah yang jadi akar penderitaan itu bisa juga jadi jalan buat tumbuh. Jadi, penderitaan gak harus selalu buruk. Kadang itu cuma tanda bahwa kita pengen sesuatu yang lebih baik. Tindakan kita pun ngasih tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita bisa bilang suatu hal penting, tapi kalau nggak pernah kita lakuin, mungkin sebenarnya kita nggak menganggap itu sepenting itu. Dan kalau kita mau hasil, kita harus rela berkorban. Tanpa usaha yang nggak ada hasil. Kontrol diri itu juga nggak bikin puas. Kita harus nemuin cara baru buat memenuhi keinginan lama, bukan cuma ditekan.
Karena menahan keinginan tanpa ganti strategi yang gak akan bikin perubahan yang langgeng. Coba deh jaga ekspektasi tetap realistis. Kalau harapanmu terlalu tinggi dan hasilnya nggak sesuai, kamu pasti kecewa. Tapi kalau ekspektasinya wajar dan ternyata dapat lebih, wah rasanya puas banget. Harapan yang berlebihan seringkali bikin kita selalu merasa kurang. Dan ingat juga, keinginanlah yang dorong kita mulai, tapi rasa suka yang bikin kita bertahan. Kalau kamu nggak suka hasil dari tindakanmu, kamu nggak akan pengen ngelakuin hal itu lagi. Di awal kita sering punya harapan besar, tapi setelah pengalaman datang, harapan itu berganti jadi pemahaman. Dan kadang kita justru tergoda balik ke hal yang nggak pasti, karena rasa ingin berharap itu kuat banget. Jadi mulai aja dulu, lanjutkan, kecilkan langkahnya kalau perlu. Tapi jangan berhenti, karena satu langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar di masa depan. Nah, itu dia akhir dari audiobook Atomic Habits. Semoga semua insight dan pelajaran yang kamu dengerin bisa jadi pemantik buat mulai perubahan kecil yang berdampak besar dalam hidupmu. Karena hal-hal luar biasa itu seringkali dimulai dari langkah-langkah sederhana yang kamu tempuh. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel Audiobuku Nusantara. Dukungan kamu sangat berarti supaya kami bisa terus menghadirkan konten berkualitas lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai tuntas. Sampai jumpa di audiobook berikutnya. Terus semangat, terus bertumbuh.